ilmu syariat, ilmu kulit, Pak. Ilmu luar. Makanya ruang lingkup syariat itu semua ucapan dan perbuatan. Itu syariat. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Saya jawab dulu. Pertama, kita pahami dulu, Pak. Diri kita ini 4 lapis, Pak. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia diri. Ada ilmunya 4 macam. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah, untuk apa? Syariat untuk ngatur tubuh. Nah, jadi kalau namanya ilmu syariat, ilmu kulit, Pak. Ilmu luar. Makanya ruang lingkup syariat itu semua ucapan dan perbuatan. Itu syariat. Maka ketika kita bicara syariat, tidak lepas dari sah, batal, halal, haram, dosa, pahala. Ujung-ujungnya surga, neraka. Kan gitu. Ya, kalau kita masih bicara syariat, nggak lepas di situ, Pak. Sah, batal, halal, haram, dosa, pahala, surga, neraka. Nah, perbanyaklah amal biar masuk surga. Jauhkan maksiat supaya terhindar neraka. Jadi yang ditakutinya neraka. Dia nggak kenal Allah, nggak. Nah, itu masalah. Yang dia kenal hukum-hukum Allah. Jadi orang yang serajin-rajinnya kita mengerjakan syariat, baru tahu hukum-hukum Allah, tapi belum tahu tentang Allah. Nah, ya. Jadi itu ilmu kulit namanya itu. Ilmu yang kelihatan dari luar. Itu ngatur tubuh. Biar tubuh kita ini selamat. Ya. Jangan maling, kata Allah dalam Al-Quran kan. Ya, as-sariqu was-sariqatu faqtaw aydiyahuma. Laki perempuan yang mencuri, potong tangan mereka. Berarti dilarangkan maling. Nah, kita kerjakan maling, digebuk kawan. Dia kan nggak selamat, berdarah-darah. Atau kita lakukan korupsi, ditangkap KPK, pakai baju oranye, masuk sel, nggak selamat. Jadi syariat itu untuk menyelamatkan tubuh ini. Jadi serajin-rajin kita ngerjakan syariat, itu baru taat hukum. Belum tahu tentang Allahnya. Itu beda. Yang kedua, tarekat. Kalau tarekat itu ngatur hati. Supaya hati kita ini tidak iri, tidak dengki, tidak merasa hebat sendiri. Hati ini selalu ingat ke Allah. Jadi iri, dengki, merasa hebat sendiri, merasa lebih tahu dari orang lain. Itu penyakit semua itu, Pak. Ya. Likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih, pembersih hati itu zikir kepada Allah. Maka sebanyak-banyak kita pelajari ilmu syariat, serajin-rajin kita ngamalkan ilmu syariat, kalau hatinya tidak dibersihkan, dia akan sombong, Pak. Yang lain salah semua, yang benar saya sendiri. Ya, baru keluar pondok pesantren kilat, pulang kampung, yang lain bid'ah semua, yang benar dia sendiri. Nah, karena di dalamnya masih kotor. Kenapa? Karena nggak ngamalkan zikir. Jadi tarekat itu belajar zikir, belajar membersihkan hati. Jadi kalau orang anti tarekat, berarti masih senang hatinya kotor, Pak. Udahlah, kita pokoknya syariat ini aja lah, nggak usah pakai tarekat. Ya silakan aja, tapi masih dijaga hatinya kotor. Masih senang hatinya kotor. Nah sekarang ini kita ingin kembali ke Allah. Kata Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin. Hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari selain Allah. Nah makanya gimana cara membersihkan hati dari selain Allah? Pakai zikir. Itu gunanya ilmu tarekat. Ilmu tarekat itu belajar zikir untuk membersihkan hati. Ini jadi tarekat itu ngatur hati. Yang ketiga nyawa. Nah ngatur nyawa kita ini pakai ilmu hakikat, Pak.
Siapa sebenarnya nyawa kita itu? Udah kenal belum kita nyawa kita itu? Apa gawinya? Apa hubungan nyawa kita dengan napas? Ya, turun naiknya napas itu apa gawinya ini? Siapa ini napas ini? Napas itu ada 4 tempat. Ada nufus, ada ampas, ada tanapas, ada napas. Napas, ampas, tanapas, nufus. Di mana tempatnya? Apa zikirnya? Ya, itu kalau zikirnya. Nah, siapa ini? Munculnya dari nufus. Dari nufus kepada tanapas. Dari tanapas kepada ampas. Dari ampas kepada napas. Apa hubungan mereka ini? Ini kajinya di muhakikat, Pak. Ya, jadi kalau nggak belajar muhakikat, nggak ketemu, nggak. Nah, itu satu. Yang ketiga. Jadi mengatur nyawa kita nih. Supaya kita tahu betul siapa itu nyawa. Yang keempat, ilmu ma'rifat. Untuk mengetahui dan untuk mengatur rahasia diri. Siapa sebenarnya rahasia diri kita itu? Kenalilah dia. Mengenal rahasia diri pakai ilmu ma'rifat. Ya, jadi kalau misalnya hanya di syariat saja, baru 1 langkah itu, Pak. Ya, yang lainnya belum. Makanya saya bilang hati-hati. Jangan sampai habis umur hanya bicara syariat melulu. Ya, dah. Rugi kita. Yang lainnya yang 3 ini kapan dibenahin? Ini baru bicara sedikit ketinggian katanya. Nah, kenapa? Karena yang di bawah itu ya terus-terusan. Dulu kan pernah saya ceramah itu. Wah, tinggi benar Buya kata kajinya. Sebenarnya bukan tinggi. Bapak itu yang jarang naik ke atas. Kalau biasa orang naik ke atas itu rendah itu. Cuma hanya pangkat 1 itu. Belum lagi pangkat 7 sana. Nah, karena nggak pernah naik, begitu ya ketinggian namanya. Nah, jadi itu Pak. Jadi artinya syariat itu ngatur tubuh. Ya, jangan sampai habis waktu kita di situ. Yang penting dari syariat ini untuk fardu ainnya dulu. Asal kita sudah tahu fardu ain mana sah batalnya, mana yang perlu kita kerjakan, sambil mengkaji yang lain, masuklah ke dalam. Nah, jangan habis waktu di situ. Ya, itu Pak ya. Nah, yang penting sekarang ini gini Pak, kalau menurut saya, perbanyak saja memikirkan diri sendiri. Ya, tidak usah banyak memikirkan diri orang lain. Orang lain mau selamat, terserahlah gitu. Ya, bahasa bodoh. Ya, yang penting selamatkan diri kita gitu. Ya, nah, kayak kemarin tuh ada pertanyaan waktu di Baitur Rahim kemarin. Bagaimana pendapat Buya katanya? Ada sama apa? Dahlan Iskan. Nah, yang bikin agama baru. Gitu kan? Yang katanya asal berbuat baik saja sudah cukup, nggak perlu pakai sholat puasa. Saya bilang kalau sudah jelas belis ngapain diikuti gitu. Ngapain ditanyakan lagi? Udah jelas belis itu sekarang. Yang kita ikuti Allah dan Rasul gitu. Ngapain dipertanya habis-habis waktu aja. Ya, ya, kamu ikut belis ya silakan aja. Ya yang begini-begini nggak perlu. Udah jelas salah itu ngapain dipertanyakan habis energi aja gitu. Ya, iya. Yang begitu-begitu yang kalau kayak dulu kan. Nah saya cerita dulu. Ada jamaah nanya ke saya. Buya katanya ada tetangga saya. Bapaknya kiai. Tapi anaknya nggak sholat katanya. Nah, gimana menurut Buya? Ngapain nanya sama saya? Tanya sama bapaknya. Tak ada urusan sama saya. Ya, anak orang kok saya yang menjelaskannya. Nah yang begini-begini nggak usah. Ya, pikirin diri sendiri. Kalau bapak bertanya, gimana Buya? Saya nih dari kecil saya sudah sholat, tapi sampai sekarang belum khusyuk. Nah itu perlu kita jelaskan. Menyangkut diri kita. Gitu. Ini urusan orang lain. Kita yang ribut. Anak orang saya suruh ngejawab kan ya. Negara gawe yang ya. Jadi gitu aja. Jadi saya pikir itu Pak, mulai sekarang perbanyaklah memperhatikan diri sendiri. Ya. Jangan atau nggak usah kita perhatikan diri orang lain dalam urusan ini loh. Tapi kalau urusan sosial, perhatikan orang lain, belakangan diri sendiri. Kawan nggak makan, nanti dulu kita makan, kasih makan kawan dulu gitu. Ya, kalau urusan itu seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kisahnya
begitu selesai sholat, salam kanan kiri, langsung bangun, langsung ke mihrab. Sahabat pada kaget semua. Ada apa ini? Nggak biasa-biasanya. Nggak lama, Rasul datang lagi. Ada yang nanya, ya Rasul, ada apa ya Rasul? Kok tadi selesai salam, kok langsung berdiri? Bukan, kata Rasul. Tadi begitu selesai sholat, ingat saya di bawah tikar saya tidur. Tadi masih ada uang 2 dirham, belum saya sedekahkan. Nah, daripada numpuk di bawah tikar, mendingan orang lain yang menggunakan. Ya, uang 2 dirham, Pak, belum sedekahkan, itu jadi pikiran. Kita ini numpuk duit 7 keturunan, nggak mikirin orang, kata. Ini Rasul, jadi mikirin orang lain, gitu. Nah, tapi kalau urusan yang ketuhanan tadi, udah nggak usah mikir orang lain, dikir diri sendiri. Ada, gimana caranya diri kita usul ke Allah, itu aja. Orang lain mau sholat, mau enggak, terserah. Gimana orang lain, ya tidak belajar tarekat, ya urusan dia sendiri, ngapa nggak belajar. Ya dah. Nah, jadi gitu aja Pak. Ya, mungkin masih ada yang lain, silakan. Ada yang lain mau bertanya? Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, minta keikhlasan untuk kita doakan bersama. Ini anak dari Ustadz Khulais yang semalam menjalankan operasi. Ya, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh, sehat seperti semula. Allah hadiniyah bisyafaati Rasulullah SAW, bi karamati sultan awliya Syabdul Qadir Jailani qaddasallahu sallallahu karamati sayyidul karam Abdullah Barak bin Muhammad, karamati sayyidul karam Syamma sahibul wafat taju'alih. Allahumma ya syafil amrad, Allahumma ya syafil amrad, Allahumma ya syafil amrad, isfi marada Muhammad Habibur Rahman bin Khulais bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadiah ibu kita pada hari ini. Kita tutup dengan hafalan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.